Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian mendengar seorang nabi yang dibunuh 70 kali tapi masih hidup? Ia adalah Nabi Jirjis alaihissalam. Ratusan ribu nabi diutus oleh Allah ke muka bumi. Para ulama memperkirakan ada 240 ribu nabi yang diutus untuk manusia. Dalam Al-Quran, Allah hanya menyampaikan 25 nabi. Salah satu kisah nabi yang tidak disampaikan adalah Nabi Jirjis. Nabi Jirjis diutus pada zaman Bani Israel. Pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh raja yang zalim yang bernama Darian. Raja Darian adalah seorang raja penyembah patung berhala. Patung tersebut diletakkan dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan suatu kubangan besar, dan di dalamnya ada kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhala. Kemudian akan dibakar hidup-hidup di dalam kubangan api itu. Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk berdakwah mengajak umatnya memeluk agama Islam, yakni menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung. Dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Nabi Jirjis kemudian bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri?" Lalu Raja Darian menjawab, "Sejak aku menyembah berhala itu, aku mempunyai kerajaan, dan hartaku menjadi berlimpah, sedangkan kamu apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu itu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan, seperti apa yang aku punya. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Kemudian Nabi Jirjis berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surga." Setelah itu diskusi dan debat panjang masih terjadi di antara mereka, sampai akhirnya Raja Darian murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Raja Darian kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam bejana besar, lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Bahkan belum cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir besi hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Jirjis dan hanya tersisa tulang belulang. Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis kembali berseru pada sang raja dengan suara keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, Raja Darian tak justru beriman. Ia malah semakin murka kepada Nabi Jirjis dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya kembali. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar dari besi. Paku itu kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirjis dan 2 paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Jirjis. Kemudian 1 paku ditancapkan pada bagian kepala dan 1 paku ditancapkan pada bagian dada Nabi Jirjis. Akibatnya Nabi Jirjis pun kembali meninggal. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis kemudian hidup kembali seperti semula tanpa luka. Nabi Jirjis kembali berkata pada raja, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Nabi Jirjis kemudian dilempar ke dalam kuali dan membuatnya langsung meninggal seketika. Tetapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis kemudian dihidupkan kembali seperti semula tanpa luka dan kemudian keluar dari kuali tersebut. Sampai saat itu sang raja terus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara. Tetapi atas kuasa Allah, Nabi Jirjis tetap hidup kembali seperti sedia kala. Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu. Ia berkata, "Aku ada permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis bertanya, "Apa permintaanmu?" Kemudian Raja Darian menjawab, "Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti setelah itu aku akan memberikan semua yang kau inginkan dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu itu." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak mau menjawab apapun. Raja Darian menganggap diamnya Nabi Jirjis merupakan ungkapan setuju. Lalu raja berkata, "Wahai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini."
Lalu di malam itu Nabi Jirjis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian pada malam harinya ia membaca kitab Zabur hingga terbitnya fajar. Saat Nabi Jirjis membaca kitab Zabur, suaranya terdengar oleh istri sang raja dan menyentuh hatinya. Istri raja kemudian menangis terseduh-seduh semalaman setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirjis. Kemudian istri raja mendatangi Nabi Jirjis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan Raja Darian. Pagi harinya, Raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhalanya, namun ia saat itu hanya diam. Raja kemudian menjadi jengkel dan memasukkan Nabi Jirjis ke dalam rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu, dan buta. Di ruang tersebut tidak terdapat makanan sama sekali dan tidak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan. Saat itu, Nabi Jirjis mulai merasa kelaparan. Ia melihat sebuah kayu di dalam rumah itu, lalu ia pun kemudian berdoa kepada Allah. Batang kayu itu pun kemudian ditumbuhi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buah. Ketika perempuan tua tersebut melihat hal itu, kemudian ia langsung mengimani ajaran agamanya Nabi Jirjis. Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Jirjis dan menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis kemudian memanggil anak tersebut. Anak itu langsung menjawab, "La baik, wahai utusan Allah." Nabi Jirjis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70. Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Atas kuasa Allah, berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirjis dengan berjalan menggunakan kepala atau yang posisi terbalik. Sampai pada kemudian berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirjis yang menghentakkan kakinya. Saat itu istri raja juga menyaksikan hal tersebut. Istri raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian sendiri, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Raja Darian tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Darian yang jengkel kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya. Di sisi lain, Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini, maka berikanlah kepadaku mati syahid dan azablah mereka." Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirjis. Mereka kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu, Nabi Jirjis meninggal dalam keadaan syahid. Setelah itu turunlah api yang berkobar dari langit yang kemudian membakar istana raja hingga habis. Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Jirjis ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.